Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faqala aydan fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom malam ini. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berada di Zoom malam ini mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin. Amin, amin, amin. Yang terhormat, founder dan co-founder SSW, semua Sirut, Abi Haji Masuri Firmansyah, dan Umi Hajah Elis Ratnasari. Beri aplaus dong buat beliau berdua, Masya Allah. Amin. Sehat, afiat, amin. Amin, amin. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Amin. Amin. Amin, amin. 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 Yang terhormat, Ketua Divisi Training Online maupun Offline, AA Rizal Fahmi Ramadan. Kita doakan AA selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Amin ya Rab. Terwujud impian-impian AA. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat seluruh PIC, mulai dari PIC 1 hingga PIC 33, seluruh leader ST20, ST150, ST500, dan ST1000, dan seluruh tim SSW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang terhormat tamu undangan yang hari ini, malam ini hadir, selamat datang Bapak dan Ibu. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu di Zoom malam ini mendapatkan ridha Allah, mendapatkan keberkahan, dan segera mendapatkan solusinya di sini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita belum yel-yel ya, biar semangat ya. Setuju? Setuju. Setuju. Iya, boleh dibuka mute-nya. Nih, kita siap yel-yel nih. Siapa kita? Indonesia. Apa kabar? Merdeka. Allahu Akbar. TBS. Go Berkah. Nurida. Go Baitullah. Priority. Berkali-kali. Sahabat karib. Bantu masukan bebas riba. Semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Yes, Tuhan. Itu baru SSW namanya. Aplaus dong buat kita semua. SSW orang-orangnya pada happy. Masya Allah. Masya Allah. Ya, selamat datang. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di Zoom malam ini dalam acara seminar online bisnis syariah mewujudkan insan kaya berkah tanpa hutang riba. Aplaus lagi buat kita semua. Bapak dan Ibu dari tadi pagi sudah senyum. Apa ada yang belum senyum dari pagi? Cemberut aja. Banyak udah senyum, udah banyak. Ada banyak senyum. Ketawa mah. Enggak kehitung. Nah, Ini baru pulang, aduh.
Ya. Ayo yang belum senyum, saya persilakan untuk senyum. Senyum. Ya. Kan 2 jangan detik. Yang ada ketawa kali. Kono. Senyum terus. Tidak senyum aja ketawa malah ketawa. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Amin. Amin. Pertama, buat tamu undangan yang malam hari ini hadir. Berterima kasihlah kepada orang yang memberikan informasi tentang seminar online malam ini. Kenapa? Karena artinya orang tersebut peduli sama Ibu dan Bapak. Dan mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa Ibu dan Bapak. Ketika sholat hajat, ketika sholat duha, ketika sholat fardu, ketika sholat tahajud. Ya Allah, mohon beri petunjuk bagaimana kami keluar dari kesulitan ini. Hutang kami sudah banyak. Impian-impian kami untuk haji, untuk umroh belum terwujud. Mau beli rumah, nggak berani. Karena pasti akan ada cicilan. Mau beli mobil, apalagi ya Allah. Tolong ya Allah, beri kami petunjuk. Bagaimana solusinya ini? Masya Allah, aplaus dong buat Bapak dan Ibu yang malam ini hadir sebagai undangan. Aplaus buat. Semoga ini menjadi jawaban dari Allah. Baik. Bapak dan Ibu, saya boleh tahu ada berapa orang yang baru malam ini? Ada berapa kira-kira? Sudah ada di ini, Bu Umi Hamidah? Sudah ada di chat? Belum? Belum ya? Pada masih malu ya? Coba Bapak dan Ibu yang baru, silahkan untuk absen di chat. Ya, formatnya nama, dari mana, lalu pengundangnya siapa. Ya, supaya yang mengundang Ibu dan Bapak di sini mengetahui, oh, undangan saya hadir. Baik, setuju ya? Masya Allah. Baik. Baik, malam ini saya akan menyampaikan bahwa Ibu dan Bapak hadir di Zoom malam ini. Karena SSW kami berada di Sahabat Karib, dan di tim atau di grup namanya SSW, founder dan co-foundernya adalah Abi Haji Masyuri Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari, mengajak Bapak dan Ibu untuk hijrah. Hijrah dari apa, Bu Fatimah? Hijrah dari pemikiran. Apa-apa harus cicil. Mau beli rumah, cicil. Mau beli kendaraan, cicil. Mau haji umroh, cicil. Lalu mau lunas hutang, cicil. Akhirnya Pecicilan. Nah, Luar biasa. Masya Allah, Masya Luar Allah. biasa. Ya, jadi SSW di sini mau membantu, mengajak hijrah. Ayo supaya yang masih punya impian segera tercapai. Ya, kenapa sih Bu Fatimah ribet banget ngomongin tentang hutang, tentang riba? Nah, seperti ayat yang tadi saya bacakan di depan, wa ahalul bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita sudah tahu, yang di Zoom ini nih, ya yang sudah hadir di sini, sudah tahu kalau riba itu haram, tapi masih mengupgrade lagi,
Masya Allah. Ketahuilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Takut nggak kira-kira kalau diperangi Allah dan Rasul? Tapi gimana Bu Fatimah? Sudah kadung. Saya punya hutang. Saya gali lubang, tutup lubang. Karena ingin cepat hutangnya lunas. Tapi ternyata nggak lunas-lunas Bu Fatimah. Ciri-ciri riba. Arti riba itu adalah az-ziyadah, artinya tambahan. Ciri-cirinya ada bunganya, ada sitanya, ada dendanya. Kalaupun mau dilunasin kena penalti. Penalti benar ya? Penalti. Masya Allah. Herannya banyak yang mau. Oh, Nauzubillah ya. Jadi setelah kita hadir di Zoom ini, jangan lagi upgrade. Kalau sudah terlanjur, niatkan dalam hati untuk segera bisa melunasinya. Yuk, mari bersama-sama kita membacakan istighfar, ya, supaya Allah mau memaafkan, mengampuni dosa-dosa mungkin yang dosa riba yang berada di Zoom malam ini. Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama beristighfar. Astagfirullah. Rabbana ya Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah benar-benar ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. ya Rabbal alamin. Lalu gimana ini? Setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya Bapak dan Ibu. Kenapa Bapak dan Ibu, kita semua yang hadir di Zoom ini, rata-rata itu bisa terlilit hutang? Nah itu, kita introspeksi diri, kenapa ini? Ternyata Bapak dan Ibu, itu penyebabnya karena ada dream. Betul ya? Ada impian. Ketika kita mau lunas utang, cepat-cepat supaya lunas hutangnya, kita berani ambil lagi hutangnya untuk menutup hutang yang sebelumnya. Masya Allah. Padahal kita tahu bahayanya. Dan kita nggak tahu bisa membayarnya lagi atau tidak. Akhirnya seumur hidup kerja banting tulang hanya untuk membayar hutang. Astagfirullahaladzim. Insya Allah di sini hutang Bapak dan Ibu bila ada akan segera lunas ya Bapak dan Ibu ya. Amin. Amin. Lalu ada dream lagi nih. Pengen haji dan umroh tuh dreamnya. Masya Allah. Lalu pengen punya mobil, bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya. Lalu bisa mempunyai aset tuh yang membuat kita jadi punya hutang. Betul ya, Masya Allah. Ingin jalan-jalan atau pulang kampung. Sudah lama nih nggak pulang kampung, Masya Allah. Sudah 5 lebaran nggak pulang kampung. Karena uangnya nggak ngumpul. Karena uang gajinya hanya habis untuk bayar cicilan. Mau haji dan umroh, sedih rasanya. Lihat orang-orang yang di televisi itu bisa haji dan umroh. Kan ada ya televisi yang menayangkan live ya. Mekah. Masya Allah. Ya Allah, saya mau sekali haji dan umroh.
seperti orang-orang yang ada di televisi itu. Insya Allah Bapak dan Ibu di sini bisa semuanya mewujudkan impian Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu siap menerima informasinya dari saya? Siap. Siap. Siap ya? Baik. Nah, baik. Di sini SSW akan membantu ya Umi dan akan siap membantu mewujudkan impian Bapak dan Ibu. Jadi sebelum saya sampaikan selanjutnya, dibuka mindsetnya, dibuka hatinya, supaya yang nanti saya akan sampaikan menjadi solusi buat Bapak dan Ibu. Aplaus dong buat Bapak Ibu semua, Masya Allah. Nih, ada SSW, Smart Synergy World. Motonya aja nih, semangat bersaudara. Nah, jadi yang di sini jadinya semangat bersaudara Bapak dan Ibu. Masya Allah. Saya merasakannya, Bapak dan Ibu pasti juga merasakannya kan. Di sini kita seperti bersaudara semuanya. Hampir setiap hari kita bertemu. Masya Allah. Lalu ketika sudah menjadi bersaudara, semangat solusi Bapak dan Ibu. Abi Masudi dan Umi, Masya Allah, membuat motonya ini benar-benar ya, menjadi doa. Ketika kita sudah masuk SSW, otomatis rasanya yang tadinya baru kenal, itu serasa sudah bertahun-tahun kenalnya. Lalu semangat sukses bersama, Masya Allah. Aplaus dong buat Bapak dan Ibu, Masya Allah, saya semangat banget di sini. Keren ya Abi dan Umi, Masya Allah. Terima kasih Abi dan Umi. Saya gimana ya? Saya merasa tertolong di sini. Banyak saudara saya di sini di SS dan ada solusi di sini. Impian-impian saya bisa terwujud. Lalu semangat sukses bersama. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Baik, lanjut kita ke slide ya. Masya Allah. Nah, ini nih. Ada nggak nih yang malam ini matanya seperti yang di foto ini? Jangan sampai ya. Masya Allah. Sudah puaskah Bapak dan Ibu dengan keadaan finansial Bapak Ibu saat ini? Sudah puas Bapak dan Ibu? Belum. Ya, Masya Allah. Ada hutang atau cicilan, butuh ada uang tambahan Bu Fatimah. Dan semua impian-impiannya. Banyak impian-impian saya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu hadir di tempat ini, di Zoom malam ini, sudah tepat Bapak dan Ibu. Maka berterima kasihlah kepada orang yang mengundang Bapak dan Ibu, karena orang itu pasti sangat peduli ya kepada Bapak. Oke, lanjut lagi. Baik, lanjut AA, Masya Allah. Nih, tadi ya, ada problemnya, problem hutang dan riba. Ya, bahaya riba. Dosanya yang terkecil saja, seperti berzina dengan dosanya seperti dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Wa ahlul bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Boleh Bapak dan Ibu, mau jual apa boleh, mau jual baju boleh, mau jual apa kosmetik boleh, tapi tidak ada ribanya Bapak Ibu ya. Ya, lalu problem lagi. Yang kedua nih, apa nih problem selanjutnya? Nah, ini nih. Apa impian Anda? Ya. Impian Anda tuh apa? Iya, lanjut A. Masih banyak ya impian-impian kita yang belum terwujud. Tadi tuh seperti kita mau haji umroh, ya kan? Mau lunas hutang.
lalu mau beli rumah nih, rumahnya cakep banget ya, Masya Allah, salawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, banyak sedekah. Aman. Mau punya mobil yang mobil impian kita, kan, Masya Allah. Di sini bisa secara cash ya Bapak dan Ibu, Masya Allah. Kalau misalnya keluarganya ada 5 orang, pasti mobilnya yang besar. Di sini bisa Bapak Ibu ya, yang sekelas Pajero atau Fortuner seperti Umi Kalsum ya, Masya Allah, dan siapa? Ibu Rika Rahmawati, Masya Allah. Nah, ini dia nih impian-impian kita semua. Inilah yang membuat kita terjerat oleh riba. Masya Allah. Iya, selanjutnya. Nah, problemnya lagi nih Bu Fatimah. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ya udah impian-impian yang tadi tuh. Yang mau punya rumah lah, yang mau punya mobil lah, yang mau jalan-jalan boro-boro Bu Fatimah, mendingan mikirin makan aja dulu. Ya, Masya Allah. Jadi pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Terus bagaimana caranya Bu Fatimah untuk mewujudkan impian-impian yang tadi itu? Yang 5 tadi itu impian-impian kita itu dengan cara tidak riba. Oke, saya tawarkan konsep sabar ya Ibu Bapak ya. Sabar. Menabunglah Bapak dan Ibu. Ya. Menabung 1 juta Bapak dan Ibu. Bisa? Ternyata boro-boro. Sekarang berapa tabungan? Ya kan? Lalu sebagai apa kita di tempat pekerjaan kita? Apalagi kalau ditambahin menjadi 5 juta. Masya Allah. Borok, malah nggak bisa makan. Ya, jadi mewujudkan impiannya kalau pakai nabung, jadi selama 1000 bulan. Waduh, kayak puasa ya. Bulan ya kan? Malam Lailatul Qadar. Baik, nah sudah, ternyata konsep sabar menabung itu tidak menjadi solusi. Oke, saya tawarkan lagi. Ya, ada solusinya lagi nih, tenang, masih ada solusi lagi. Membangun aset. Bisa seperti membangun kontrakan. Ada modalnya? Gede modalnya. Nah, 1 pintu kontrakan itu modalnya berapa? Bisa sampai 300 juta. Lalu sudah jadi disewakan sebulan berapa? 1 700. juta. 700, Pak. Masya Allah itu bukan balik modalnya. Masya Allah. Jadi bukan solusi juga. Dedong. Ya. Masya Allah. Gimana sini jadinya solusinya apa sih sebenarnya Bu Fatimah? Sampaikan. Jadi apakah ada Bu Fatimah cara membangun aset yang modalnya kecil? Nih orang Indonesia maunya begini nih, modalnya kecil ya, tapi untungnya besar dan tanpa resiko. Ada Bapak dan Ibu? Ada. Ada. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Selamat ya. Di sini ada solusinya. Menjadi reseller best corporation. Di sini sesuai dengan schedule. Ya. Baik. Dan SSW akan membantu Bapak dan Ibu untuk segera sukses. Nah, ini ada profil perusahaan. Sebelum kita bergabung menjadi reseller PTBS, kita harus jeli dulu. Kita lihat dulu. Ini PTBS benar-benar nggak nih perusahaannya? Kita lihat nih di sini ada alamatnya. Nah, kita datengin tuh Bu, Pak. Bener nggak nih PTBS kantornya? Dan saya alhamdulillah sudah ke sana Bapak dan Ibu. Jadi kantornya itu tidak ngontrak. Jadi sudah milik sendiri. Dan saya sudah bertemu dengan ownernya, Masya Allah, Bapak Haji Febrian Agung Budi Prasetyo, kelahiran tanggal 25 Februari tahun 85, masih muda Bapak. Ya.
Masya Allah. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia orangnya. Nih, ganteng pisan, masih muda Bapak dan Ibu. Nah, visi beliau mendirikan perusahaan ini menjadikan perusahaan yang bebas riba. Jadi perusahaannya dulu yang bebas riba. Lalu baru beliau visinya mau membantu sebanyak-banyaknya umat terbebas dari hutang riba. Lalu bagaimana untuk mewujudkan visinya? Beliau punya misi perusahaannya menciptakan 1.000 orang miliarder setiap tahun. Aplaus dong buat PT BES. Dan ini fotonya nih. PT BES. Ku berkah. Riba. Go Baitullah. Oh, luxury berkali-kali. Berkali-kali. Go luxury berkali-kali. Keren ya. Baik. Pak Haji Febrian Agung. Masih muda. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini. Setelah kita tahu kantornya, tahu ownernya, kita periksa lagi nih, betul nggak nih legalitas Betul. dan sertifikat halalnya, sertifikat syariahnya. Ternyata sudah ada, ternyata sudah lengkap. Lalu selanjutnya ada produknya. Produknya itu sudah halal atau tidak? Bagaimana MUI? Apakah sudah menghalalkannya? Alhamdulillah MUI sudah menghalalkan produk-produk yang ada di PT BES. Jadi aman ya Bapak dan Ibu ya. Jadi legalitasnya ada ya dari MUI, lalu produknya juga sudah halal dari MUI juga. Masya Allah. Nah ini ada salah satu ya produknya eco farming ya. Masya Allah. Ya, keren banget deh pokoknya PT BES ya. Baik, selanjutnya. Apalagi nih informasinya ya. Nah, ini apakah sudah ada Bu Fatimah buktinya? Ya ada dong. Lihat nih. Lebih dari 6.000 orang ya. 6.000 orang yang sudah bisa membeli, bisa pergi haji dan umroh, bisa pergi umroh ya, Masya Allah, dan bisa membeli kendaraan tipe 1 seperti motor ya secara cash, dan sudah lebih dari 3.000 orang yang bisa membeli mobilio cash ya, no chill ya. Lalu sudah lebih dari 500 orang yang bisa membeli mobil besar atau Pajero, sejenis Pajero atau Fortuner. Ya, di SSW sudah ada. Masya Allah. Ya, sudah ada buktinya. Ya. Lanjut, sudah lebih 200 orang yang bisa membeli rumah 1 miliar secara cash. Sudah ada di sini di SSW? Tentu sudah ada. Ya, nanti kita bisa berbicara langsung, berbincang-bincang langsung ya bersama beliau. Oke, sudah terbukti ternyata. Baik, selanjutnya informasinya. Masya Allah. Nah, penjelasan produk dengan singkat. Saya seneng nih. Wah, produknya nih. Apa saja produknya? Ada 4 kategori produk. Nah, ini ada untuk kendaraan. Mana kendaraannya? Ini untuk kendaraan. Eco Racing, ya. Eco Racing buat mobil dan buat motor, ya. Ini menaikkan oktan atau kualitas bensin. Bapak dan Ibu cukup memakai Pertalite, masukkan 1 ke dalam tangki bensinnya, lalu oktannya naik seperti Pertamax dan iritnya 30% sampai 50%, ya, iritnya. Oke, selanjutnya ini karena produknya banyak sekali. Sekarang sudah ada mungkin 200 ya, 200 produk. Masya Allah, banyak sekali. Dan ini ada herbal kesehatan. Ini yang pertama VCO. Nih, saya banyak banget produknya ya. VCO. Nah, ini bagus banget ya VCO.
bila ada teman-teman yang memiliki kulit seperti saya kering, ya, nih kalau diginiin suka ada apa putih gitu ya. Nah ini bisa teman-teman sebelum kita bersih-bersih di kamar mandi ya. Nah kita pakai ini nih sebelum mandi ya. Dibuka pilnya, ini minyak ya, virgin coconut oil ya. Ini dibuka pilnya lalu kita oleskan ke area-area yang kulitnya kering. Keren banget. Dan ini juga kalau kita minum itu bisa melancarkan peredaran darah. Lalu ada Bimex. Ada Bimex ya, nih. Ini bagus banget. Tadi itu pagi-pagi saya udah nggak enak badan, kayaknya seperti mau mau batuk. Nah, saya minum ini. Kalau caranya itu dibuka pilnya, langsung di lidah ditaruh ya pilnya. Itu namanya ala apa? Puyer. Ayo ada yang puyer. Nah, yang jawab. Makasih. Puyer, betul puyer. Puyer. Nah, itu. Ini saya minum semua nih ya, saya tunjukin ke Bapak dan Ibu nih. Nih, lihat nih. Saya minum kolagen dan LVN Slim. Saya combine ini berdua ketika saya mau makan siang. Keren kan? Sudah ada yang merasakan di sini? Wah, rasanya enak tenan, Rek. Ini. Jadi rasanya usus kita apa ya, bersih gitu rasanya. Ya, minum ya Bapak dan Ibu kalau yang belum ya. Masya Allah. Lalu ada lagi? Lanjut AA, karena produk kita banyak banget loh ini. Masya Allah. Nah ini. Mau slim? Ada yang mau slim? Ada? Kalau Ada. saya kalau saya mau. Saya. Oh, Pak Zima. Mau, Bun. Nah, Bu, enak Fatima banget. mau. Oh, Mau, Bang Bu. minum ini. Saya, Bu. Ya, pakai mau itu, slim. tapi belum kurus. Oh, belum kurus. Minumnya dua pagi, 2 siang, 2 malam, Ibu ya. Nah, udah itu sarapannya diganti dengan yang biasa sarapannya. Nah, diganti dengan ini, Bu, Natural Flex. Wah, mantep tenan ini. Waduh, enak banget dah. Dicampur sama LVN kalsi. Nih, enak banget loh. Waduh, bisa nambah-nambah ini. Ya, di lambung enak banget ya. Apalagi kalau sudah ada yang punya penyakit mah. Nah ini ya, Natural Flex. Ya, buburnya ganti ya. Baik, lanjut. Masih banyak produk kita, Masya Allah. Wah ini, saya langsung bergetar melihatnya. Mana ya produk saya? Ada nih. Waduh, ini saya punya ternyata. Masya Allah, nggak apa-apa ya, kita semua di sini belajar ya. Masya Allah. Jadi istilahnya di sini kita memang PCA, dipakai produknya ya. Lalu saya cerita tadi ya. Nah ini ada Titan Gel untuk pria dewasa. Ya, kalau yang spray kecil seperti ini, ya nanti dicoba sendiri dan rasakan manfaatnya. Jreng pasti. Ya lanjut. Iya, ada skincare. Nah, skincare. Saya pakai lip matte-nya. Saya pakai krim siang malamnya, pakai apa lagi? Sampo-nya. Nih, pakai lip matte, pakai sampo-nya. Ibu, kalau Ibu dan Bapak ada yang rambutnya itu rontok ya, patah-patah rambutnya. Nah, ini saya recommended banget. Ini ya, besar banget loh ini. Ya, jadi irit juga sampo-nya. Dan ditambah lagi sama hair toniknya. Nih, keren nih. Ya. Jadi PT Base itu menginginkan resellernya itu jadi cantik, jadi ganteng, jadi sehat, dan jadi kaya. Aplaus dong buat kita semua. Masya Allah. Iya, keren banget ya. Lanjut, masih ada ininya produk. Nah, itu dia. Minyak wangi. Jadinya kita wangi ya. Masya Allah. Nih minyak wanginya yang sudah saya buka nih. Ya. Saya seneng banget nih yang wanginya seperti ini nih. White purple. Nih, seneng banget saya. Tuh udah mau habis tuh. Ya.
Masya Allah, Masya Allah. Keren banget ya. Jadi sehat, wangi, ya. Jadi kaya raya, ya. Masya Allah. Hutang lunas. Nah, ini ada produknya, produk pupuk. Jadi pertanian dan peternakan, ya. Ada yang buat tanaman berbatang keras, ya, besar, ya. Dan ini juga ada buat tanaman padi. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi PT BES tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan peluang usaha. Nah, ini dia. Dengan peluang itu kita bisa mulai melunasi hutang, bisa mewujudkan impian-impiannya. Proyeknya, proyek kemitraan, bisnisnya itu senilai 1,67 miliar. Masya Allah. Hanya dalam waktu kita bisa mencapainya 1 sampai 3 tahun saja, Bapak dan Ibu. Keren ya? Tidak lama loh itu, Bu. 1 sampai 3 tahun saja. Ya. Masya Allah. Apa nih proyek 1,67 miliar ini? Nah, ini selanjutnya. Nah, terus bagaimana Bu Fatimah? Saya udah seneng tuh lihat tadi produk-produknya. Cara bergabungnya bagaimana Bu Fatimah menjadi reseller PT BES? Bagaimana caranya teman-teman? Masya Allah, cukup berbelanja aja paket produk minimal 1 paket. Senilai berapa? 2.600.000 rupiah mendapatkan produk ini 1 PV ini 250.000 Bapak, ya. Dan kita ketika kita belanja 2.600.000 yang 100.000-nya untuk pendaftaran, lalu yang 2,5 jutanya itu untuk membeli produk, dan produk seharga 3.300.000 rupiah. Masya Allah, keren banget. Jadi ada bonusnya, ya, berarti 1 juta ya diskonnya 1 juta. Keren banget ya. Jadi seperti kita belanja 3,5 juta, tapi bayarnya hanya 2,5 juta, ya. Jadi mendapatkan produk 14 PV. Dipilih Bapak dan Ibu produknya yang mau dipakai, yang mau diminum, ya. Oh, mau pakai eco racing, pilih eco racing. Mau pakai eco racingnya mobil, pilih eco racing, ya. Lalu mau ini buat kesehatan, pilih. Buat pertanian, pilih buat pertanian. Buat wangi-wangi, pilih parfum. Ya, sampai 14 PV. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada pilihan paket. Pilihan paketnya Bapak dan Ibu. Pilihan paket reseller dan potensinya. Bila kita membeli paket basic atau paket 1, 2.500.000 mendapatkan 14 PV. Ya. Lalu kalau kita belanja lagi paket yang 3 di Bu Fatimah, saya ada nih uangnya. Masya Allah, di bawah bantal. Nah, belanja 7,5 juta mendapatkan lebih banyak lagi produknya, 42 PV. Dipilih sama Bapak dan Ibu. Lalu ada juga paket bisnis atau paket 7, itu mendapatkan produk sebanyak 98 PV dan belanjanya sebesar 17.500.000 rupiah. Lalu kalau paketnya lebih banyak lagi, 15, eksekutif, belanjanya 37.500.000 mendapatkan produk lebih banyak lagi, Ibu. Ya, Masya Allah. Lalu kalau paket yang paling murah nih, kalau kata Umi Kalsum, Masya Allah, paket priority, ya, ini 77.500.000 mendapatkan produk senilai 108 juta atau 434 PV. Dan potensinya itu kita mendapatkan 51,7 miliar. Masya Allah. Aplaus dong buat Bapak dan Ibu. Masya Allah.
Kalau dapat uang segitu, berarti lunas hutangnya, bisa haji, umroh bersama keluarga, bisa vacation, bisa pulang kampung berkali-kali. Betul ya? Masya Allah. Ya, lanjut. Nah, ini untungannya apa nih ketika kita sudah bergabung, Fatimah? Untungannya apa? Dan cara menjalankannya bagaimana? Mudah, mudah, mudah sekali Bapak dan Ibu. Ketika Ibu sudah belanja, 1 paket, 3 paket, atau 7 paket, 15 paket, 31 paket, dipakai produknya. Ketika sudah dipakai, artinya kita sudah mendapatkan manfaat dari produk tersebut, lalu cerita manfaatnya, dan cerita peluangnya ke teman kita, tetangga kita. Lalu arahkan teman-teman kita, saudara kita itu ke pertemuan. Seperti Bapak dan Ibu diarahkan oleh teman Bapak ke Zoom ini. Begitu saja. Ya. Oke, lanjut AA. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini marketing plan reseller based corporation. Nah, ini banyak sekali keuntungannya. Ada profit penjualan paket, ada margin pengembangan ya, atau apa profit pengembangan, lalu ada overflow, peringkat grup lagi, Masya Allah, peringkat ambasador lagi, lalu ada prestasi bulanan, dan ada kepemimpinan bulanan. Banyak sekali, Masya Allah. Lanjut, AA. Nah, ini hanya ilustrasi, Bapak dan Ibu ya. Ilustrasi penjualan langsung dan pengembangannya. Nah, ini Anda di atas, ketika Bapak dan Ibu ya sudah menjadi reseller PTBS, lalu mengajak cerita kepada temannya 2 orang ya, dan 1 ini masuk dan beliau duplikasi belanja 1 paket. Nah, Bapak mendapatkan profit 400.000. Masya Allah. Ada lagi, cerita lagi, PCA, terus cerita lagi ke temannya. Masuk juga, paket basic juga nih, kanan. Ya, Bapak mendapatkan profit 400.000 lagi. Lalu cerita lagi. Teman Bapak masuk paket yang 3. Nah, Bapak sebagai yang tadi teman cerita mendapatkan profit 1.200.000 rupiah. Lalu cerita lagi ke temannya, wah ini kayaknya pengusaha nih, cerita deh. Alhamdulillah beliau masuk mengambil paket 7. Berapa profit yang Ibu dan Bapak dapatkan? Berapa? 2.800.000 rupiah. Wah, bertambah banyak nih. Ya, mulai deh impian-impiannya untuk mendapatkan income yang lebih banyak mulai terwujud di sini. Ya, mulai berseri-seri wajah Bapak dan Ibu, ya. Lalu, misalnya bercerita lagi ke temannya ambil yang 15 paket nih. Wah, saya mau punya keuntungan lebih besar lagi. Ya sudah, belanjanya yang lebih besar lagi, 15 paket. Nah, Bapak dan Ibu sebagai sponsornya mendapatkan 6 juta. Semakin banyak ya Bapak dan Ibu. Lalu kalau ada teman Bapak dan Ibu yang diajak ke seminar, online, mengambil atau belanja yang 31 paket, Bapak dan Ibu mendapatkan 12.400.000. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini penjualan langsung ya. Profit penjualan langsung. Baik, kalau ada profit lainnya nih, ada profit lainnya. Nah, ini ada profit pengembangan. Setiap 1 pasang itu 100.000. Nah, ketika terjadi 3 pasang berarti 300.000. Kalau terjadi 12 pasang ya, per hari itu 12 pasang, nah itu 1.200.000. Masya Allah, Masya Allah. Keren banget ya Bapak dan Ibu. Sistemnya dari PTBS ini benar-benar membantu kita untuk menjadi insan kaya berkah tanpa hutang riba. Masya Allah. Lanjut AA. Nah, itu dia. Tadi modalnya cuma 2.600.000 ya.
ada peringkatnya, peringkat ambasador. Ya. Peringkat ambasador ya. Ada peringkat menjadi new ambassador kalau sudah ada omset paket itu 100 kanan kiri. Dan kepemilikan kendaraan bermotor tipe 1. Ya. Lalu meningkat lagi menjadi star ambassador, ditambah saja poinnya Bapak dan Ibu. Ditambah 200 poin menjadi 300 kanan kiri. Lalu Bapak dan Ibu mempunyai kepemilikan kendaraan MPV. Oh, iya, Insya Allah. Baik, lanjut ini ada ilustrasi pengembangan omset ambassador. Ya. Ketika poin Bapak dan Ibu kanan kirinya 100 kanan kiri, ya, itu Ibu dan Bapak menjadi new ambassador. Lalu tambah lagi poinnya, tambah 200 poin. Tidak dari riset lagi ya, tidak nol lagi, menjadi 300 kanan kiri karena tim Ibu berkembang terus, lalu Bapak dan Ibu mendapatkan star ambassador, menjadi star ambassador. Lalu tambah lagi menjadi 1.500 kanan kiri menjadi big ambassador. Di sini sudah ada yang menjadi big ambassador ya, Umi Kalsuminasi MA dan Ibu Rika Rahmawati. Masya Allah, ditambah lagi 1.501, 1.502 bertambah menjadi 3.000 kanan kiri, itu Bapak dan Ibu menjadi luxury ambassador. Masya Allah. Aplaus dong buat Bapak dan Ibu semua. Ayo semangat-semangat, ini uang semua. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, lanjut AA. Nah, ini dia buktinya. PTB sudah membantu banyak sekali ya orang-orang yang terlilit hutang, yang tadinya orang yang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, di sini menjadi kaya raya. Uangnya seperti tisu Bapak dan Ibu, ditarik ada lagi, ditarik ada lagi, ditarik ada lagi. Ya, dan ini yang dilingkari adalah founder SSW Smart Synergy World, founder dan co-founder SSW Smart Synergy World. Masya Allah, Abi dan Umi, aplaus dong buat beliau berdua. Masya Allah. Abi dan Umi siap membantu Bapak dan Ibu di sini untuk segera bisa mewujudkan impian Bapak dan Ibu. Ya. Tinggal Bapak dan Ibu, siapkah Bapak dan Ibu diajak sukses? Pasti siap ya? Oke, selanjutnya nih banyak sekali nih ya kalau diceritain sampai subuh. Ya, tuh lihat. Nah, ini yang seperti ini di lingkar-lingkarin ini. Nah, ini tim SSW yang sudah mencapai ya, sudah buktinya nih. Iya, Masya Allah, sudah ada yang dapat, yang sudah bisa membeli motor, sudah bisa membeli mobil Diokes, sudah bisa membeli Pajero Rokes, ya, Masya Allah. Dan sebentar lagi SSW akan melahirkan luxury ambassador. Masya Allah, aplaus dong buat SSW nih ya, big ambassador nih. Ya, Masya Allah. Nah, kondisi Bapak dan Ibu hari ini adalah hasil dari keputusan di masa lalu. Kondisi Bapak dan Ibu di masa depan adalah hasil dari keputusan Bapak dan Ibu saat ini. Sekian dari saya akan benar Bu Fatimah, apakah sudah ada ini ya SSW yang sukses di sini? Nah, beliau di sini kami akan menyambut dari tim SSW yang sudah sukses bersama SSW. Beliau adalah seorang guru ASN ya, dan di SSW sudah menjadi star ambassador, dan beliau adalah PIC SSW 11. Beliau adalah ya Ibu Khadijah MPD ya, beliau akan menjadi success story malam ini. Oke.
Baik, silakan Ibu Khadijah MPD. Apakah sudah siap? Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu Fatimah Masya Nur Syam, beri aplaus dulu dong buat beliau nih, leader hebat, jenderal. Masya Allah. Ini langsung nih. Iya, langsung. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Allahu Luar Akbar. biasa. PTBS. Go Berkah. Berkah. Go priority. Go luxury Sekali. Berkali-kali. SSW. Semangat bersaudara, semangat solusi, Solusi. semangat Sukses bersama. Bersama. Yes. Ah. Masya Allah. Beri aplaus buat semua. Masya Allah, luar biasa, dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shlahi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat serta nikmat kesempatan untuk kita berjumpa bersilaturahim walaupun melalui Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita kelak yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakallah khairan katsirah atas kesempatan saya pada malam hari ini dari yang diberikan kepercayaan oleh founder dan co-founder Abi Haji Masturi Firmansah dan Umi Hajah Elis Ratnasari, Masya Allah, atau Allah tulia hayatihim. Semoga Allah selalu menjaga beliau, diberikan kesehatan walafiat dan selalu dibimbing menuju keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Saya tuh suruh menyampaikan, diminta untuk success story. Jujur, secara apa yang ingin saya sampaikan mungkin nanti jikalau itu adalah sesuatu yang bermanfaat, silahkan diambil. Jikalau itu adalah sesuatu yang buruk, lupakan dan buanglah jauh-jauh. Secara untuk kesuksesan, sukses itu setiap orang, setiap individu pasti menilai kesuksesan itu berbeda-beda. Betul ya Bapak Ibu semua ya? Setuju nggak itu? Sukses itu Setuju. dari sudut pandang kita bermacam-macam, sukses itu seperti apa. Namun inilah kesempatan saya untuk berbagi, mungkin ini akan memberikan manfaat dan akan menjadi motivasi untuk kita semua. Walaupun saya jujur banyak sekali di sini leader-leader dari SSW, para ambasador-ambasador yang luar biasa, yang tidak kalah menariknya perjuangan mereka sampai di titik saat ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya adalah seorang ASN ya yang berlatar belakang sebagai guru. Alhamdulillah masuk di menjadi guru honorer awalnya. Terus akhirnya Allah memberikan kesempatan untuk menjadi ASN. Bapak Ibu pasti tahu yang namanya ASN. Itu mungkin adalah harapan banyak orang yang ingin sekali meraih yang namanya ASN. Sudut pandang mereka ingin sekali bercita-cita ya menjadi ASN. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang pandangan mereka ASN itu enak. Katanya gajinya tetap. Iya, tetap segitu-gitu aja. Namun impian yang begitu banyak
harapan yang begitu besar yang tadi seperti disampaikan oleh eh, Ibu Fatimah Nursa, Masya Allah, itu impian itu akhirnya yang kita ingin wujudkan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, akhirnya terjeratlah yang namanya riba. Saya yang tadinya masih honorer, eh, berumah tangga sudah masih honorer, dan ingin sekali memiliki rumah. Alhamdulillah, ketika masih honorer sudah mendapatkan kesempatan untuk mencicil rumah yang saat ini sekarang saya tempati. Cicilan itu sampai 15 tahun. Padahal gajinya tahu sendiri untuk honorer seperti apa. Ya itulah dimulai dari situ impian. Terjeratlah yang namanya riba. Di perjalanan, berjalan setahun, 2 tahun pernikahan, alhamdulillah saya diangkat bersama suami untuk menjadi ASN. Disitulah keinginan, impian yang pernah kita inginkan, kita ingin wujudkan secara instan. Kita upgrade lagi yang namanya riba. Di saat itu Bapak Ibu, kehidupan saya merasa percekcokan dalam rumah tangga, anak yang sebentar-bentar sakit. Saya mengalami seperti itu. Teguran-teguran dari Allah sebenarnya sudah datang ketika itu. Saya upgrade itu ketika itu ingin memiliki namanya kendaraan. Karena udah punya anak 2, naik motor sudah apa ya Bapak Ibu, panas-panasan kalau kita silaturahim kasihan anaknya sampai nangis-nangis. Kita punya kendaraan, akhirnya kita eh, minjam cicil di bank untuk upgrade lagi, untuk namanya minjam cicilan baik dari suami maupun saya sendiri. SK itu akhirnya kita pesantrenkan untuk memiliki kendaraan walaupun kendaraan itu adalah second. Semakin hari kita pengen bergaya, ingin memiliki kendaraan yang lebih layak karena namanya kendaraan itu yang second itu mengalami apa ya, perbaikan-perbaikan untuk pulang kampung. Kayaknya supaya lebih nyaman lagi, akhirnya kita upgrade lagi tuh Bapak Ibu. Cicilan belum selesai, kita upgrade lagi pinjaman Bapak Ibu. Hidup tuh sebenarnya saya ngerasakan bahwa hidup itu hanya untuk kita membayar hutang-hutang masa lalu. Kehidupan kita merasa karena kita nggak ada tabungan, nggak bisa nabung, kita upgrade lagi. Kita berpikir di situ, mau sampai kapan kita seperti ini. Hari kita beli itu namanya kendaraan untuk lebih layak lah supaya bisa silaturahim ke keluarga di kampung lebih enak. Tapi di situ sebenarnya kehidupan saya merasa walaupun punya kendaraan, kami membohongi diri. Merasa gaya hidup memiliki padahal hutang begitu banyak. Kesedihan saya ketika itu adalah ketika saya ASN, harapan saya itu memang cita-cita saya sejak dulu ingin menjadi guru dan menjadi ASN, dan harapan saya bisa membantu keluarga saya gitu. Bisa berbagi. Ketika berumah tangga menjadi ASN, malah saya harus berpikir untuk mencicil, untuk membayar yang namanya cicilan-cicilan. Untuk berbagi kayaknya jadi masih keterbatasan. Tapi bagaimanapun keluarga tidak melihat itu. Yang dia tahu adalah kita ASN banyak duitnya. Padahal secara eh, kenyataannya mungkin kita harus membayarkan cicilan dulu, sisalah yang harus kita kelola. Dan kami juga punya harapan ketika itu untuk melunasi rumah yang
yang cicilan ini, yang 15 tahun untuk kita lunaskan, kita minjem lagi ke yang namanya bank untuk kita melunasi, tapi jadi satu satu lubang saja gitu. Kita punya cicilan cuma satu lubang aja, maksudnya harapannya seperti itu. Tapi akhirnya kita harus juga udah mau kita lunasi, kita harus bayar penaltinya juga. Saya hitung-hitung ternyata selama kita pertengahan 8 tahun, hitung saya untuk melunasinya itu masih cukup besar ternyata. Jadi selama ini kita mencicil adalah baru membayarkan adalah bunga-bunganya. Kita harus melunasinya itu dari harga sesungguhnya masih 80% yang harus kita bayarkan. Padahal kita udah setengah perjalanan untuk kita lunas. Ya, seperti itulah kehidupan ASN saya. Akhirnya di masa-masa berjalan kehidupan saya, pertengkaran, kenyamanan, berpikir ini mau sampai kapan kita harus seperti ini, upgrade lagi. Nanti anak makin besar, pendidikan semakin pengeluaran semakin besar, apakah kita harus meminjam lagi, upgrade lagi sampai tua dan sampai pensiun, pikirannya saya. Usaha apa yang bisa kita jalani? Saya belum berpikiran karena pernah saya membuka usaha untuk dagang pun saya mengalami tidak berkembang sampai orang tua saya tuh saya kagak bakat di dagang katanya. Karena apa? Yang ke orang dagangin saya dagangin, ada orang yang mau pakai, akhirnya dia nggak mulangin, akhirnya modal itu habis. Itu yang saya alami. Akhirnya capeknya doang gitu kan. Ya disitulah Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita punya penghasilan tambahan untuk membantu untuk apa masa kita untuk apa melunasi hutang-hutang harapan kita. Datanglah di suatu namanya musim ya namanya musim pandemi ya Bapak Ibu ya. Musim pandemi itu terjadi pada 3 tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah itu lagi ternyata dengan pandemi itu, Masya Allah banyak sekali yang namanya akhirnya income kita tambahan pun berkurang. Karena di masa pandemi orang lebih banyak dirumahkan. Betul ya Bapak Ibu ya. Ngajar saya juga secara online, saya aduh mau ngapain biasanya ada aktivitas ini sibuk. Akhirnya yang bermain-main adalah kita hanya bermain-main di online, akhirnya buka-buka Facebook, melihat ke sana ke sini, apa yang bisa kita lakukan. Saya punya keinginan ketika itu untuk mengisi waktu luang saya, mengisi di rumah aja itu sambil ngajar, mau ngasih online, pengen sekali membuka yang namanya bikin apa namanya eh apa sih menanam-nanam gitu hidroponik. Pengen nanam untuk ngisi-ngisi waktu luang. Ingin juga punya keinginan tambahan apa kalau di masa pandemi ini. Alhamdulillah Allah dari impian-impian apa harapan-harapan saya, doa-doa saya bertemu di Facebook orang yang saya belum kenal sama sekali. Bertemu juga belum, tapi beliau adalah apa ya? Saya berteman kepada beliau itu karena saya punya teman S2 saya yang namanya Ibu Fatimah sama itu Ibu Fatimah mungkin itu adalah saudaranya Ibu Nur Hasanah. Saya bertanya di situ ngelihat ada Facebook dari eh, yang saya berteman dari seorang ustazah dosen saya lihatin saya pantau dari Facebook beliau kegiatannya ada yel-yel semangat bersaudara komunitas anti riba ini apa bisnis syariah mewujudkan insan kaya berkah ini apa tapi saya terus mantau saja liatin lagi semakin saya bergerak ini saya kepengen sekali ini yang namanya berkomunitas karena saya pernah niat untuk hijrah dari riba itu terganggu lagi untuk upgrade lagi karena mungkin tidak berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai visi dan misi bersama-sama malahan saya malah ngajuin pinjaman lagi saya ngajak teman-teman dasar padahal kita udah tahu bahwa riba itu dosa besar dan sangat eh, diperangi oleh Allah, tapi kita melakukan lagi itu seperti menantangi Allah. Akhirnya makin persoalan itu makin datang bertubi-tubi. Nah disitulah saya di titik balik saya bertemu melihat
Facebook itu yang saya bikin menarik, terus memantau beliau itu kalau pergi kemana-mana selalu membawa orang tuanya yang sudah tua almarhum. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, yaitu Ibu Fauziah, Bu Haji Fauziah. Beliau luar biasa, saya lihatin ini seorang dosen yang luar biasa. Aktivitasnya banyak, tapi dia selalu membawa orang tua kemana-mana. Itulah yang membuat saya jadi penasaran siapa beliau, komunitas apa yang sedang beliau jalankan. Di situ melihat lagi, saya belum berani untuk, belum masih penasaran. Sampai saya hubungin Bu Fatimah itu, menanyakan tentang beliau. Bu Fat, ini dia komunitas apa? Ya udah nanti saya hubungi, saya juga kurang tahu. Nanti saya hubungin beliau, suka hubungin Budi Jaya. Oh jangan. Biarin nanti kalau misalkan memang waktunya saya akan messenger langsung ke beliau. Sekarang saya lagi melihat status beliau aja. Terus seperti itu sampai dia membuat video apa perjalanan beliau ke Bandung dengan memakai eco racing, hemat BBM. Waduh, ini boleh juga nih. Gitu kan. Terus lagi melihat video yang luar biasa di situ, melihat video Umi Elis Ratnasari dan bersama adiknya yaitu Asep Brother yang sedang memberikan makan lele. Katanya dengan hasil itu bisa berbagi ke tetangga, malah bisa mendapatkan yang namanya Pajero, di bawah rumahnya itu ada Pajero. Penghasilan income bulanan harian ini apa? Penasaran saya itu. Luar biasa. Apakah ini adalah apa namanya yang Allah tunjukkan gitu. Karena memang saya udah bertobat, pengen sekali namanya lepas ya namanya cicilan-cicilan udah stop, nggak mau yang namanya minjem lagi, update lagi. Di situ Bapak Ibu luar biasa. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri dan memantapkan diri untuk messenger pada beliau. Beliau langsung mengajak saya untuk beliau menjelaskan di secara messenger langsung mengajak saya ke suatu tempat, maksudnya mengajak temu untuk suatu tempat karena di masa pandemi ini kan kita nggak boleh yang namanya bertemu berkumpul, apalagi di kompleks saya itu tidak ada boleh tamu yang hadir gitu ya ke kompleks saya. Akhirnya kami bertemu di suatu masjid di kota wisata yang namanya Masjid Darussalam. Masjid Kota Usial itu Darussalam. Diajak bertemu, beliau adalah Umi Kalsum Minang CMA. Masya Allah, Umi. Masya Allah. Akhirnya saya di situ ketemu dengan beliau secara langsung yang belum pernah saya ketemu secara kasat mata tuh belum pernah ketemu. Itulah saat di situ beliau bersama Ibu Fatimah Nursyam bersama anaknya juga Akilah dan juga bersama eh, orang tuanya yang memang yang jadi saya idolakan beliau itu. Masya Allah di sana akhirnya kami bercerita tidak panjang lebar saya berpikir ini apa saya pada belum paham dan benar-benar belum paham dari penjelasan dari Umi Kalsum itu saya belum paham tapi saya karena saya butuh dari produknya saya ingin bercocok tanam maksudnya gitu ya ada pupuk di situ saya juga ada punya kendaraannya supaya lebih hemat gitu. Terus akhirnya ada kok ada kecantikan juga, ada lipstick. Wah, bolehlah daripada saya beli ke sana ke sini urusan untuk bisnisnya saya nggak tahu udah nggak ngerti yang penting sekarang saya produknya ini akhirnya saya langsung masuk daftar dan langsung saya transfer saat itu tapi saya belum bicara sama suami pulang-pulang produk itu saya umpetin dulu Bapak Ibu saya ingin bercerita kepada suami seperti apa gimana karena saya tahu di sini ada bisnisnya gitu saya bercerita seakan-akan saya belum masuk ke ke bisnis ini gitu. Terus saya bercerita, terus kata suami, ya udah jangan, tapi ini kok bagus kata gitu, tapi jangan masuk dulu. Nanti kita cari orang dulu yang udah mau masuk. Saya bilang gini, ngapain kita mesti nyari orang ini produk kita kan butuh. Saya bilang gitu, kita kan mau seperti ini, sebenarnya saya jelaskan seperti itu. Akhirnya memang kemarin saya jujur dong, kalau saya itu udah masuk. Toh kita nggak rugi, kita toh ini kalaupun kita nggak jalanin bisnisnya, kita kan udah produknya gitu kan.
Dan Umi Kalsum ini luar biasa untuk mengajak kita untuk sukses itu luar biasa. Saya tuh diajak ketika hari itu mau masuk apa menjadi mitra di PTBS itu, eh, saya langsung diajak untuk seminar. Nah, di seminar inilah saya hampir dibilang siang-siang panas terik di masa pandemi, suami juga belum tentu ngizinin gitu ya. Gimana ini? Tapi suami ini masa pandemi ngiri kenapa-napa karena banyak teman-teman kita yang wafat karena COVID ini. Tapi saya justru di masa pandemi ini mencari kesempatan, peluang mumpung masih ada sekolah secara online, saya bisa bergerak gitu. Akhirnya saya berangkat dijemput oleh beliau. Tadi saya udah hampir nggak mau, tapi saya udah di jalan dan Umi Elis sedang menunggu Budijah. Wah, saya lagi Umi Alis itu co-founder yang ingin sekali ketemu Bu Khadijah. Oh, pokoknya dengan bujukan segitu, waduh, ini luar biasa. Saya tuh lagi ditunggu gitu. Lagi ditunggu sama orang yang besar ini, yang langsung kita harus ketemu sama founder dan co-foundernya. Wah, dengan seperti itu saya bujuk suami saya, diizinkanlah. Akhirnya ketemulah di masjid lagi. Saya naruh motor di masjid itu, di Masjid Darussalam, naruh motor siang itu. Dalam keadaan tadi kita tidur, enaknya tidur, tapi akhirnya saya yakinkan untuk berangkat ini karena alhamdulillah sudah diizinkan oleh suami walaupun dengan rengekan rengekan hampir nggak berangkat itu tapi karena Umi udah berangkat Umi Kalsum udah berangkat di perjalanan akhirnya saya berangkat ya Allah di situ juga ketemu di komunitas itu ngelihatnya ya Allah tambah saya tuh dari pertemuan itu aja udah hati saya tuh ini adalah komunitas yang saya cari saya bilang gitu dan kalau selama ini kan namanya guru dari rumah ke sekolah ketemu lagi orang itu lagi tapi saya kepengen emang mencari sesuatu yang di luar yang untuk mengupgrade yang namanya eh, ilmu gitu kan. Nah, di sinilah kesempatan wah ini luar biasa apalagi ketika itu sukses story-nya luar biasa. Ini ada fotonya sebenarnya tapi saya cari di fotonya kayak di laptop saya yang lama itu ada di sekolah jadi saya ada tuh yang ada foto saya sama apa sama sukses story itu bapak siapa namanya saya lupa tuh. Ada juga fotonya Bu Bufat ya Bufat ya. Ada Umi Kasum, ada Bu sama Umi sama Nenek Fauzia. Nah, disitulah Bapak Ibu saya akhirnya bergerak untuk belajar cari tahu. Saya akhirnya Sabtu itu home sharing datang ke rumah Umi Kalsum. Saya ajak teman-teman saya juga nggak paham ajak aja ke sana. Akhirnya pulang sorenya itu saya ajak beliau ke rumah eh, apa namanya Pak Kiai Haji Amit nih luar biasa. Disitulah kita mulai bergerak. Beliau menyampaikan apa namanya ketika Umi Kalsum menjelaskan beliau udah besok hari Senin kita ketemu ke KUA kita prospek di sana wah disitulah di masa pandemi saya malahan justru bergerak bersama Umi Kalsum disitulah bersama itu saya kenal dan bagaimana seperti apa Umi dan sampai ketemu sama Bu Fat apa bercengkrama padahal kita sebelumnya belum pernah kenal sama sekali tapi seperti saudara benar-benar SSW semangat bersaudaranya itu luar biasa. Disitulah Bapak Ibu saya merasakan dari produknya yang luar biasa. Saya punya keluhan ketika itu produknya, keluhan masalah saya adalah tidak head selama setahun lebih. Dengan saya mengkonsumsi baru dua saset itu Ecomac ya, Ecomac dan apa LVN kolagen itu alhamdulillah saya tuh head. Nah, ketika prospek itu saya lagi head itu sama Bupati lagi head karena sedang aduh Masya Allah akhirnya yang saya tunggu-tunggu ke head nggak kalau nggak head dan monopos masa gitu masa seperti itulah produknya udah luar biasa berjalan saya dari KUA ke KUA dari rumah ke rumah prospek belajar sampai kita belajar seperti apa oh kayak begini belajar sama Umi Kalsum sampai yang namanya produk itu kita jual gunting-gunting saya mencoba saya coba untuk sendiri juga berusaha lah untuk melakukan akhirnya saya sampai bertanya, ini untuk masukin ID mitra-mitra baru gimana? Udah, Umi kagak ngerti. Bu Dija langsung belajar aja langsung ke co-founder. Nih nomor teleponnya Ibu Dija. Akhirnya saya belajar di situ. Saya datang ke rumah beliau, ke rumah Umi Hajah Elis Ratnasari. Di sana saya ajak anak saya, Bapak Ibu.
ajak anak saya yang masih sekolah yang kedua saat ini. Saya ajak anak saya untuk ke sana sampai anak saya tidur-tidur di sana. Saya belajar bagaimana saya memasukin ID. Saya belajar langsung sama beliau. Saya sampai nanya-nanya gitu. Perjalanan pulang itu Bapak Ibu, saya HP-nya itu lowbat. Waktunya udah menjelang maghrib. Anak saya ajak malam sampai pulang malam saya nggak bisa ada map karena saya nggak tahu jalan dan saya juga map karena HP-nya mati. Mama tahu nggak jalan pulangnya? Ah, tahu. Akhirnya sampai perjalanan sampai malam nyasar Bapak Ibu untuk pulang itu. Saya bilang ke anak saya, ini perjuangan ya nak ya. Ya kamu tapi jangan cerita sama ayah. Jangan cerita sama bapak kalau kita nyasar. Kamu harus senang-senang. Iya mama. Saya ajar gitu. Kamu senang kan? Senang. Ya udah kita berjuang ya nak ya. Kita berdoa di sini. Kita akan sukses di sini. Wah di situ saya udah ngerasakan sampai perjalanan saya belajar. Saya ikut penasaran saya karena ketika saya dikasih kepercayaan oleh Abi untuk menjadi testimoni di Geria Ulansari. Karena selama ini kan saya jarang sekali di Geria Ulansari karena jauh. Saya akhirnya memberanikan diri untuk membawa kendaraan, naik motor, saya pakai map. Tapi di situ saya masih belum ngerti kalau itu harus pakaian syar'i. Saya masih sering pakai celana panjang. Akhirnya ada teguran, pakai syar'i ya. Oh, oke syar'i ya. Oke, oke udah oke. Karena pakai motor kan paling enak pakai celana ya. Akhirnya seperti itu saya udah mulai belajar situ. Tapi saya nggak pernah ikutin NBT karena saat itu NBT ada dilakukan setelah maghrib ya Umi ya. Setelah maghrib itu jadi sampai malam. Saya penasaran gimana saya pengen ikut MBT. Saya ingin ingin sukses di PTBS ini. Saya pengen belajar. Apalagi udah banyak mitra-mitra saya yang ibaratnya pastinya dia juga ingin belajar, ingin tahu dari saya. Nah, di situ Bapak Ibu, saya bagaimana caranya supaya saya sampai ikut MBT ke Geria Ulansari karena pulangnya akan malam. Nah, saya kan nggak tahu perjalanan, takut saya malam nyasar. Saya ajak kakak saya, namanya Khofifah, untuk ikut sama saya, karena nanti pulangnya ikut ke rumah saya, pulang bareng-bareng malam itu. Biar saya udah tahu jalan, maksud saya gitu. Nanti pulangnya malam sama saya nginep, nanti paginya karena dia juga ngajar, kita pagi-pagi berangkat pagi-pagi dari rumah. Akhirnya kakak saya mau tuh nemenin saya untuk saya bisa ikut MBT-nya Abi. Malam-malam perjalanan itu Norogong. Mobilnya besar-besar. Wah, untungnya ada teman. Saya berharap ada teman. Alhamdulillah itu kakak saya nemenin, saya berjuang di situ. Saya udah tahu mulai jalan, saya coba untuk jalan sendiri, untuk coba sampai pulang malam. Saya berusaha karena saya ingin sekali namanya sukses di situ. Sampai di perjalanan berjalan proses seperti itu, saya ikutin seminar NBT, walaupun apapun, walaupun kadang-kadang masih sendiri-sendiri berangkat, biarin saya ini ilmunya karena saya akan sampaikan ke mitra-mitra saya yang di bawah saya berpikir seperti itu. Malam pulang, pernah suatu waktu juga perjalanan pulang sendirian, hujan deras sederas-derasnya, banjir dan basah kuyup saya perjalanan itu sampai saya juga nggak kelihatan jalan. Disitulah saya berdoa dan teriak sama Allah, ya Allah ini perjuangan saya ya Allah. Engkau saksikan perjalanan saya, Engkau redhoi ya Allah, berikanlah perjalanan kemudahan, kesuksesan di sini. Disitulah saya sampai teriak, sampai air mengalir itu mobil besar memuncratin ke muka saya dengan baju yang begitu kotor, mulut masuk ke mulut juga. Bayangin di situ adalah pasar sampah-sampah yang luar biasa. Tapi saya di situ ya Allah sampai saya berzikir karena perjalanan pulang malam itu banyak kejadian-kejadian, ada tawuran, ada atau tapi saya selalu berzikir alhamdulillah masih Allah selamatkan. Di situ ada kejadian kecelakaan sampai saya melihat yang kecelakaan itu anak muda yang mukanya udah hancur. Ketika saya lewat itu, ya Allah dalam saat hujan macet, ternyata ada kecelakaan di situ ya Allah. Akhirnya saya, ya Allah Engkau lindungi, ya Allah Engkau lindungi selalu perjalanan seperti itu. Alhamdulillah sekarang MBT di waktu sore, jadi maghrib udah selesai dan kita bisa pulang lebih awal. Itu alhamdulillah sekali. Kalau dulu perjalanan kita sampai malam kita di situ. Bapak Ibu, pokoknya sedang perjalanan ini saya lakukan proses itu, saya nikmatin proses itu. Banyak sekali hal-hal yang saya nol dan nggak ngerti apa-apa. Di sini saya apa ya, dibimbing oleh founder dan co-founder, oleh leader-leader yang hebat, Masya Allah, dengan sistem yang luar biasa. Walaupun saya mungkin banyak yang belum paham, berkali-kali ikut seminar ini apa maksudnya, tapi saya disuruh jadi MP, disuruh jadi MC dulu. Jadi pertama dari testimoni jadi
MC jadi MP ini saya sebenarnya belum paham, tapi kenapa disuruh saya bingung. Sampai saya sharing gimana nih Umi, udah coba lagi. Ya udahlah kita lakukan. Kalau mungkin awal-awal kita masih gemeteran, masih bingung apa yang harus saya lakukan, tapi ini adalah perjuangan. Wah, Masya Allah ada Bapak Ibu, ini perjuangan. Mungkin saya tuh pingin share-share ya. Nah, foto-foto, foto-foto apa namanya, proses saya. Tapi mungkin bisa apa tidak nih? Nah, di situ Bapak Ibu setahun karena perjalanan saya setahun ya udah cukup setahun itu apa namanya? Mungkin termasuk lama, tapi saya tidak menyesali itu. Saya rasa walaupun kita lama jalannya, walaupun lambat perubahannya, tapi selama kita tidak berhenti, saya yakin di bisnis ini caranya, sistemnya sangat mudah dan bisa kita jalankan walaupun dari berbagai macam latar belakang. Inilah potensi yang bisa kita asah. Dari founder dan co-founder yang luar biasa, sistemnya saya di sini cari belajar menjadi mahasiswa lagi dan terus belajar. Alhamdulillah dalam perjalanan saya di bulan Agustus tahun berapa itu? Setahun perjalanan lah ya, saya baru bisa mencapai new ambassador ya, motor umroh. Impian saya yang punya umroh ketika itu saya pertama kali seminar itu sempat ditanya oleh Abi itu. Saya duduk di depan ditanya oleh Abi, ada nggak impian? Ada yang diimpian apa? Saya bilang saya pengen haji dan umroh. Alhamdulillah saya bisa berangkat umroh bersama SSW kemarin di bulan Januari. Itu impian-impian hari mulai terwujud dengan secara cash namanya. Nggak lagi yang namanya kita berusaha. Saat saya bergabung di sini, saya berusaha untuk tidak yang namanya mengagret lagi karena kita udah tahu begitu dahsyatnya ya riba. Alhamdulillah, eh, walaupun tidak mudah itu menjalaninya, tapi saya yakin Allah akan membuka pintu rezekinya. Alhamdulillah berjalan terus berjalan. eh, Akhirnya di bulan September kemarin saya mendapatkan di ID saya yang kedua New Ambassador dan di ID saya yang pertama adalah mencapai Star Ambassador. Jadi sekaligus dalam apa namanya satu waktu itu. Alhamdulillah perjalanan itu dan saya merasakan semakin ke sini anak-anak saya juga makin paham dengan bisnis ini maksudnya kesibukan orang tuanya seperti ini dan alhamdulillah saya merasakan lebih nyaman, lebih tentram, lebih menikmati kehidupan dibandingkan awal-awal ya katanya saya upgrade lagi dengan upgrade-nya namanya upgrade riba, bukan upgrade ilmu. Nauzubillah summa nauzubillah astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan terus arahan, bimbingan kepada saya khususnya dan keluarga saya, untuk anak-anak saya semoga juga akan bisa menjalani bisnis ini karena ini bisnisnya bisa diwariskan Bapak Ibu. Jadi ini adalah apa namanya bisnis yang insya Allah sangat mudah dan masuk akal dan ini saya coba dari sekian bisnis saya bisa menutup nggak bisa terjalani tapi yang ini saya bisa mencapainya. Saya yakin Bapak Ibu pasti akan lebih mantap lagi, lebih cepat lagi dan eh, lebih apa sukses di sini karena di sini udah banyak buktinya dari berbagai macam latar belakangnya. Dan di sini juga kita niatnya adalah untuk berdakwah, kita ingin juga hijrah. Jadi bukan kita aja sendiri ingin sukses, ingin terbebas dari hutang riba, kita ajak makin banyak orang-orang untuk terbebas dari hutang dan riba. Dan kita berdakwah ayat Allah yang bahwa riba itu adalah haram, dan kita juga mengikuti sunnah-sunnah Rasul dengan kita berdagang. Rasul yang begitu mulia, yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah, masih tetap berusaha untuk berdagang, berbisnis. Lah kita sebagai manusia yang banyak dosa, kita mau cuman zikir-zikir aja mengharapkan rezeki turun dari langit. Sedangkan dosa kita banyak gitu ya. Ya ikutilah sunnah Rasul dengan berdagang. Bismillah, kita mengikuti sunnah Rasul, kita berdakwah sesuai dengan perintah Allah. Dan kita juga mengamalkan namanya ayat-ayat Allah. Insya Allah ini adalah perusahaan yang bisa kita jadikan pegangan untuk
dunia dan akhirat kita. Kendaraannya sudah cukup baik, tinggal kita belajar memproses dengan bersama-sama SSW yang Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Elis Haji Halil Nasari yang luar biasa, yang terus membina kita dengan kesabaran, dengan apa ya, pokoknya penuh dengan doa-doanya beliau luar biasa. Dan juga khususnya saya terima kasih sekali kepada Umi Kalsum Minangsih yang luar biasa, mungkin dengan kesabaran beliau, dengan apa ya, komunikasi beliau yang luar biasa, sehingga saya tidak berhenti di sini walaupun banyak sekali ujian-ujian yang berjalan, tapi kita lihat ke depannya itu adalah pembelajaran, karena kegagalan itu akan menciptakan kita kesuksesan gitu. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yakinlah perusahaan ini adalah perusahaan yang Allah udah kirimkan untuk kita, bagaimana solusinya untuk kita terbebas dari hutang dan riba. Nggak masalah seberapa lambat kita berjalan, nggak masalah seberapa lambat kita berubah, yang penting kita jangan berhenti. Seperti kita mengayuh sepeda. Kalau kita berhenti, maka kita akan jatuh. Biarin pelan-pelan, gak apa-apa, yang penting jangan sampai terjatuh. Begitulah di sini, di bisnis ini, jangan berhenti, terus aja melangkah, belajar dan upgrade, dan sehingga kita dipantaskan oleh Allah untuk menerima rezeki-rezeki yang luar biasa yang Allah turunkan untuk kita melalui wasilah di PTBS ini. Dan kita juga bisa berdakwah, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dan kita insya Allah menjadi insan yang kaya berkah, terbebas dari hutang dan riba. Mungkin ini hanya sepenggal cerita yang bisa saya sampaikan. Video-video ini tadi saya udah siapkan foto-fotonya dari perjalanan saya, tapi kayaknya udah terlalu malam. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Seperti saya contohkan juga pohon kecil ya, yang sedang berproses ingin berubah. Kita tidak bisa melihat terdeteksi kalau setiap hari pertumbuhannya, padahal pohonan itu ingin sekali sedang bertumbuh dan berubah. Tapi bisa kita lihat jikalau sudah mencapai 1-2 tahun berikutnya, itu akan kelihatan tampak perubahannya. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi lakukan, nikmati prosesnya, yakinlah dengan perusahaannya, dengan diri kita sendiri, dan yakin rezeki Allah akan limpahkan kepada hambanya yang mau bersungguh-sungguh, dan yang khususnya hambanya yang bertakwa, yang menjauhkan yang namanya riba. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, sukses story saya. Mungkin ini hanya sepenggalan. Saya semoga ada manfaatnya buat semua. Ambil yang baik, buang yang buruk, dan lupakan sesuatu yang buruk. Mungkin sekian nih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keren. Allah. Keren. Terima kasih. Ya, masih ingat dulu ya Mas. Aku baru kenal sama Bu Kodida ya, katanya tapi lupa katanya. Oh, karena sudah lama nggak halangan, jadi pas dapat halangan sampai lupa mau sholat. Masih ingat aja nih Bu Fat. Baik. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Umi Hamidah untuk sesi pertanyaan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oplos buat pemateri kita dan story-nya yang keren. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah yang mau bertanya dari materi yang disampaikan oleh Teh Fatimah Nursam? Dipersilahkan. Ya. Adakah yang mau bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Dari sudah paham semua ini. Ya, kayaknya udah paham semua, Teh. Keren, udah paham semuanya. Langsung closing.
langsung closing ya. priority pada ngambil. Nah, ayo Besti, Bu Guru Nining, ada yang mau di ini nggak? Ya, buat tamu undangan yang bertanya ya. Ya, buat tamu ya. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, mitra SSW yang dirahmati Allah. Ada yang mau bertanya? Baik. Kayaknya Ada. ya. Oh ya, Bu Dokter teh. Bu Dokter, langsung close. Ibu, Bu Dokter langsung closing. Ibu kapan suaminya ikut bergabung? Suka dukanya mengajak suami bagaimana? Hari Rabu tuh baru maksudnya ngajakin biar itu kita biar insya Allah kita sama-sama satu. Kapan Ibu yang nggak pergi sendiri lagi? Ini Ayo, pertanyaan Teteh. buat Tadi siapa kan ini? cerita pergi sendiri itu. Oh, buat saya ya, berarti ya, Bu Iya, Dokter. ya iya. Oh, iya. Tidak sendiri lagi Bu Khadijah tuh. Nanti aja Pak. Iya. Langsung dijawab ini, Ibu Dokter penasaran ya? Iya, terima kasih Ibu Dokter. Luar biasa pertanyaannya. Sebenarnya ketika saya berjalan di bisnis ini dengan berbagai perjalanan, itu suami sudah mengikuti bareng-bareng dengan saya. Walaupun mungkin nggak seintensif saya. Karena apa? Kami punya anak kecil, kami punya apa ya, kesibukan yang berbeda-beda, ya kan? Dari di situ kami pernah berjalan juga bersama. Kami sama ajak anak-anak kami untuk ke seminar di GWS, berangkat. Sampai suami saya juga membawa anak-anak muridnya yang SMA, MAN ya, untuk datang ke sana untuk ikut seminar sampai satu mobil itu kita ngajak. Dan kita bawa anak-anak kita sampai akhirnya kan karena pulangnya terlalu larut malam, anak-anak kita untuk besok berangkat sekolah lagi dia capek dan lelah. Akhirnya berpikirlah suami, udah gimana kalau misalkan itu kamu saja yang berangkat, Bapak akan mendukung. Saya minta redonya, seperti itu perjalanan. Dan akhirnya biar suami apa antar jemput anak akhirnya gitu. Jadi saya berangkat ketika itu berangkat sendiri. Nanti kadang-kadang bawa bersama teman-teman tim gitu ya. Ya mungkin itu awal-awal itu memang saya tuh insya Allah berangkat selalu eh, ke seminar itu. Insya Allah seminar GWS itu tidak pernah absen. Sampai di suatu pandemi itu saya dapat tugas dari Abi Haji Masturi itu mau membawakan apa show gitu ya. Di situ jadi saya jadi MC dan ada yang namanya dari pandemi itu ada penutupan jalan-jalan. Saya tuh berpikir ketika itu gimana ya Abi kalau saya nggak berangkat gitu, Umi saya nggak berangkat karena saya nggak tahu nanti tuh kalau ditutup jalan yang ini saya nggak tahu jalan mana lagi ke GWS itu. Saya malah takut ketika pulangnya gitu kan kalau misalkan malam itu gimana. Terus kata Umi kan belum dijalanin belum tahu. Wah akhirnya di situ saya Bismillah saya berangkat. Sedangkan teman moderator saya itu dia bilang gimana berangkat nggak? Saya berangkat, saya bilang gitu. Bismillah, saya berangkat walaupun apa kejadian nanti karena ini saya harus membawakan apa acara gitu kan untuk kelangsungan ini juga dan ini tanggung jawab saya. Saya berangkat di siang-siang hari itu dengan kondisi saya yakin perjalanannya akan lancar insya Allah. Walaupun nanti pulang seperti apa, Bismillah Allah akan memberikan perlindungan. Itu saya berangkat itu. Yang sedangkan MC yang satunya, moderator yang satunya, sepertinya nggak hadir saat itu. Saya lupa itu saat itu. Saya berangkat, alhamdulillah di perjalanan itu, yang namanya penutupan jalannya katanya begini, begini, begini. Alhamdulillah saya sampai juga. Saya nggak tahu nanti pulang gimana. Yang penting saya udah sampai dulu ke GWS. Saya bilang gitu. Akhirnya perjalanan pulang pun, alhamdulillah Allah kasih jalan lancar. Itu Bapak Ibu.
Jadi saya kalau bawa anak-anak, kesian anak-anak karena dia masih kecil dan misalkan itu perjalanan pasti jauh, jadi suami saya yang menjaga di rumah, untuk di rumah saya yang belajar gitu. Sambil kita prospek-prospek ke teman-teman suami itu jadi berjalan. Jadi sampai suami juga ikut yang namanya pernah meeting khusus untuk leader-leader tuh, ada fotonya juga tuh bersama suami yang baru pertama kali saya juga baru bergabung, tapi alhamdulillah Umi sama Abi memberikan kepercayaan pada saya untuk hadir di meeting khusus yang luar biasa, leader-leader hebat. Di situ saya tuh merasa ini potensi yang tadinya saya mungkin ini nggak bisa apa-apa, nggak ngerti sama sekali. Alhamdulillah mulai yang namanya berani untuk menjadi berbicara lah di depan publik. Selama ini kan bicara di depan anak-anak murid kecil. Jadi selama ini sebenarnya suami saya ikut bersama-sama saya, walaupun kekhawatiran di masa pandemi itu mau berangkat melulu, orang kalau ini seperti ini di rumah aja gitu. Jadi kapan lagi kita mau bergerak? Disitulah di masa pandemi. Makanya Bapak Ibu selama masih dekat sama leader, deketin terus dah, bener dah. Ketika itu saya tuh sama Umi Kalsum kemana-mana deketin. Kan setelah udah pergi, udah mulai banyak mitra-mitra yang lainnya, akhirnya kita tuh udah jauh gitu. Merasa sebenarnya ketika itu kepengen lagi kayak dulu gitu. Ya Allah Umi, kangen sebenarnya, pengen ngerasain naik mobil Umi yang baru. Saya belum naik mobil sama Umi yang baru. Padahal dulu saya naik mobil sama Pak Budi itu, ya Allah, ngendali sampai saya mau muntah-muntah. Udah tinggal deket lagi mobil, dia masih kenceng banget, ya Allah, sampai berteriak-teriak seperti itu. Jadi suami saya insya Allah beliau mendukung, alhamdulillah makin ke sini juga beliau ikut bersama saya. Cuman untuk berjalan bareng ke seminar itu karena kita punya bagi-bagi tugas Bapak Ibu gitu, Bu Dokter. Masya Allah, terima kasih Bu Dokter, mohon doanya karena saya yakin di sini kita bisa bersama-sama sukses. Amin. Itu ceritanya. Amin. Gimana Bu Dokter? Ya Bu, terima kasih. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Semoga juga sukses juga Ibu Dokter nih, mahasiswa-mahasiswanya. Semoga tergerak untuk menjalankan bisnis ini dan bisa terbebas dari namanya hutang dan riba. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Terima kasih Teteh atas penjelasannya. Gimana Teh? Iya, kalau Sabtu saya sering ketemu Pak Haji. Kalau Sabtu. Malam Jumat. Sahabat SSW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang mau bertanya lagi atau gimana nih? Teteh? Langsung closing statement. Iya, Teteh. Ya, baik ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo segera menjadi reseller PTBES di SSW. Ya, Masya Allah. Maka SSW akan siap membantu Bapak dan Ibu untuk menjadi miliarder dalam waktu hanya 1 sampai 3 tahun saja. Jadi dengan demikian impian Bapak Ibu untuk lunas hutang, untuk naik haji dan umroh bersama keluarga, mempunyai mobil dan memiliki rumah impian, lalu mau punya aset, mau vacation, atau mau pulang kampung sekalipun, itu akan segera terwujud bersama. Amin. Orang yang mengundang Bapak. Lalu setelah bergabung bersama SSW, ikuti kurikulum yang ada di SSW. Dan Bapak dan Ibu segera menjadi orang yang kaya berkah tanpa hutang riba. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat kita semua Bapak dan Ibu.
Baik, sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Umi Hamidah, silakan Umi. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Ya, nanti mungkin akan ditambah sama founder, sama co-founder kita. Saya, Umi Hamidah, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Maaf ya, sahabat-sahabat. Saya akhiri. Saya Umi Hamidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.